Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Akila. Saya dari instansi SMP Haskempek Palimanan, Kabupaten Cirebon. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dengan LPTK UGJ Universitas Gunung Jati, Kota Cirebon. Dalam video ini saya akan menceritakan best practice atau pengalaman praktek terbaik. Cerita best practice ini akan saya bagikan melalui metode STAR. S untuk situasi, T untuk tantangan, A untuk aksi, dan R adalah refleksi. Situasi yang menjadi latar belakang masalah saya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui model pembelajaran Project Based Learning dengan media poster pada materi obligation dan prohibition di kelas 8A SMP Haskempek Palimanan adalah berdasarkan keadaan dalam sekolah saya yang berbasis pesantren, di mana pembelajaran di pesantren ini peserta didik tidak diperkenankan untuk membawa gawai ke asrama, apalagi di sekolah. Oleh karena itu, dengan adanya permasalahan yang ada di sekolah ini, perlu adanya pemanfaatan media belajar berupa audiovisual yang tentunya membutuhkan alat dan bahan dari bantuan teknologi, ditambahkan dengan penerapan model pembelajaran inovatif. Dari pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat menikmati pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Tantangan yang saya hadapi dalam pembelajaran kali ini adalah seperti peserta didik belum terbiasa dengan penerapan model pembelajaran yang baru dan terbatasnya sarana pembelajaran seperti penggunaan proyektor yang masih bergantian dengan guru lain. Tidak semua kelas memiliki aliran listrik yang menyala dan ruang kelas yang bersebelahan dengan kelas lain, sehingga suara guru yang mengajar di kelas sebelah terdengar mengakibatkan konsentrasi peserta didik terpecah. Untuk aksi, langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan yang telah dijabarkan sebelumnya, yaitu dengan cara memilih ruang kelas yang memiliki aliran listrik yang bagus, mengkoordinasikan dengan pihak sekolah untuk menggunakan proyektor, dan meminta izin kepada guru yang digunakan jam mengajarnya, serta meminta waktu dan bantuan dari rekan guru untuk membantu menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang dilakukan adalah seperti peserta didik berdoa bersama, mengecek kehadiran peserta didik, menyimak pemaparan KD, indikator dan tujuan pembelajaran, mengingatkan materi sebelumnya, dan membahas materi yang akan dicapai dengan mengaitkan ke kehidupan nyata. Lalu menonton video motivasi, menyepakati langkah-langkah pembelajaran dengan model Project Based Learning, dan memberikan pemaparan materi pembelajaran, membagikan LKPD, kegiatan kelompok peserta didik, seperti menentukan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, dan menyusun jadwal. Lalu ada peserta didik diberi penguatan materi dan kesimpulan pembelajaran. Setelah itu memberikan evaluasi secara individu kepada peserta didik dan melakukan refleksi serta menutup pembelajaran dengan doa bersama. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari perubahan peserta didik setelah mengikuti pembelajaran yang diterapkan dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning, peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran, lebih mudah memahami materi dan ketercapaian KD, dan adanya proses kerjasama yang terjalin antara peserta didik. Penggunaan model PJBL pada materi prohibition dan obligation dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hal ini dilihat dari nilai kelas saya yang lebih unggul dibandingkan dengan kelas lain yang tidak menggunakan model pembelajaran PJBL.